Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menyampaikan apa adanya sesuai dengan sepengetahuan saya sendiri. Nah, yang pertama barangkali bahwa saya Haji Abad Badrudin datang ke Gunung Puyuh itu tahun 1961. Nah, pada waktu itu keberadaan di Pondok Pesantren Gunung Puyuh, nah ini perlu juga diketahui barangkali, yang terkenal itu pada waktu zaman Bapak, terkenalnya itu adalah Pondok Pesantren Gunung Puyuh. Pondok Pesantren Gunung Puyuh. Nah, pada waktu itu keberadaan para pendiri, kemudian para ajengan, sesepuh itu masih lengkap. Pertama, di Gunung Puyuh itu masih ada Kiai Haji Acep Jarkasi Sanusi. Kemudian yang kedua, Kiai Haji Badri Sanusi masih ada. Kemudian yang ketiga, Kiai Haji Abbas Nawawi, itu adalah alumni juga dari Gunung Puyuh asalnya. Kemudian untuk berikutnya juga Kiai Haji Abdullah Mansur. Kemudian Kiai Haji Wespat Fahri MA, itu masih lengkap. Nah, istilah waktu saya masuk di Gunung Puyuh itu tidak langsung istilah sanawiyah, tidak. Saya masuk istilahnya pada waktu adalah persiapan. Istilah masuk persiapan. Jadi ada kelas persiapan, ada kelas pendahuluan di tahun 61. Nah, persiapan hanya 1 tahun. Nah, langsung masuk ke pendahuluan. Setelah itu ditambah 3 tahun, berarti 5 tahun. Setelah persiapan, pendahuluan masuk sanawiyah aliyah. Saya masuk tahun 1961, keluar tahun 1966. Jadi pada waktu ada gerakan G30 SPKI itu, saya masih wadi santri pada waktu itu, masih jadi santri gitu. Nah, jadi tahun 66 saya keluar, artinya sudah tamat. Istilah sanawiyah aliyah itu sudah ada pada waktu itu, cuman tidak populer. Yang populernya itu adalah YASPI, Pondok Pesantren Gunung Puyuh YASPI, Yayasan Asrama Pendidikan Islam dulu itu. Baik dalam komunikasi dengan masyarakat atau juga dalam pertandingan-pertandingan. Sebelum sampai sanawiyah aliyah, memang ada proses dulu itu ada PGAP. Apa PGAP itu? Pendidikan Guru Agama Pertama. Ada PGAP, ada PGAA dulu itu. PUSI. Nah, PUSI kalau istilah partai kan PUSI itu. Jadi dari PGAP diganti kepada Samsul Ulum. Itu terkenalnya kapan? Mungkin tanya begitu. Terkenalnya istilah Pondok Pesantren Samsul Ulum atau Madrasah Sanawiyah Samsul Ulum itu pada waktu zaman Pak Dr. Haji Zainal Abidin. Beliau itu sebelum waktu Bapak di sini, beliau belum ke Sukabumi. Itu kan dulu itu juga ke Sekretaris MUI Jawa Barat. Nah, pulang ke sini kurang lebih tahun 78. Waktu saya ke sini itu memang sudah ada. Nah, di situ dibentuklah perguruan. Perguruan Samsul Ulum. Perguruan itu membawahi sanawiyah aliyah. Memang jadi sekali lagi sanawiyah aliyah sudah ada pada zaman Bapak juga. Sebab pada waktu keluar Bapak itu tahun 96 itu ijazah Bapak itu ditandatangani oleh pimpinan wilayah PU di Majalengka. Jadi istilah itu ijazahnya itu adalah ijazah PUI, Persatuan Umat Islam, dikeluarkan oleh DPW Jawa Barat, yaitu yang berlokasinya di Majalengka, sanawiyah aliyah. Nah, bahwa dari mulai pusinya dari PGAP kepada sanawiyah aliyah itu ya sambil sekarang. Di antara kepala-kepala yang pernah memimpin, di antara Pak Sumitra, kemudian Pak Kiai Haji Oden M. Hasanuddin sanawiyah, Pak Muhammad Muslih
juga sebagai kepala alia, kemudian Pak Ujun Junaidi kepala alia, langsung ke sini ditamat juga berikutnya ada Pak Kiai Maman Abdurrahman almarhum, Allah maghfirlah, kemudian dilanjutkan sampai sekarang. Kalau ditanya kapan berdirinya istilah sanawiyah itu, yaitu pada zaman Bapaknya sudah ada. Sebab istilah sanawiyah malah ada disingkat MTA dulu, itu sama singkat buat kawas untuk orang Madrasah Sanawiyah Aliyah. Itu ada buktinya itu. MTA pada waktu Bapak itu. Kenapa harus buat kawas? Sebab justru pada waktu itu mah dalam segi olahraganya hebat Santri Gunung Puyuh. Tercatatnya Kemenag Madrasah Sanawiyah itu kalau tidak pada salah tahun 75 zaman Pak Haji Aam. Samsulum ini adalah warisan dari Kiai Ahmad Sanusi. Kiai Ahmad Sanusi itu konsepnya itu. Pertama perjuangan. Yang kedua pendidikan. Yang ketiga adalah dakwah. Nah, jadi ketiga ini harus mencakup gitu. Sebab kalau hanya agama saja tidak ditambah dengan pendidikan umum umpamanya, nanti kan ke sana itu akan pincang. Oleh karena itu, setiap keluaran dari Samsul dari zaman dulu itu tidak kalah set oleh orang-orang yang lain. Artinya baik agama oke, kemudian perjuangannya oke, pendidikannya juga di luar agama juga oke, begitu. Banyak alumni dulu itu sampai jadi kanwil, jadi hakim al-hakim dan sebagainya. Termasuk juga pesantren-pesantren yang besar. Jadi latar belakangnya memang untuk meramu, jadi bukan hanya pendidikan agamanya saja. Ingat Kiai Ahmad Sanusi adalah termasuk sekarang pahlawan nasional yang mencakup dari keseluruhan pengetahuan. Jadi pendidikan, perjuangan, pendidikan dan dakwah. Gitu. Sekian saja barangkali, sekali mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.